Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul, mengherankan kenapa di Indonesia di antara umat Islam terjadi dua kelompok ulama atau ustadz, atau penceramah atau pendakwah, yaitu kelompok pertama adalah mereka yang benci, yang melarang atau yang menjauhi, agar jangan membicarakan atau membahas atau mempermasalahkan masalah hukum bid'ah, atau apa ancaman mengamalkan bid'ah, manfaatnya, dan kegunaannya. Dan apakah ada atau tidak di dalam ajaran Islam hukum bid'ah itu? Kelompok kedua adalah mereka di antara umat Islam yang ulamanya, ustadznya, penceramahnya, pendakwahnya, senantiasa berbuat atau membahas masalah hukum bid'ah agar umat terhindar dari mengamalkannya. Hal ini perlu dibahas karena kalau tidak menyelesaikannya, maka inilah salah satu sebab umat Islam di Indonesia menjadi terpecah, berpisah bagaikan air dengan minyak. Lain masjidnya, lain ustadznya, lain penyelenggaran pemakaman antara abang dan adik, ketika kedua orang tua mereka meninggal, dan sebagainya. Untuk itu, kita akan membahasnya di bawah ini, oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Untuk menjawab pertanyaan pada judul di atas, salah satu penyebab utamanya adalah adanya masalah hukum bid'ah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pihak pertama, yaitu mereka yang selalu berbuat, seolah-olah hukum bid'ah itu tidak ada, dan menganggap tidak perlu dibicarakan karena akan membawa perpecahan umat. Hal itu tidak benar karena tanpa atau sebelum membahasnya, apakah sebenarnya bid'ah itu perlu untuk dihindari atau diamalkan? Kenyataan di kalangan umat Islam di Indonesia sudah terjadi perpecahan, pertengkaran seperti yang disebut dalam judul di atas. Pertengkaran antara abang dengan adik, ketika pelaksanaan acara pemakaman ayah dan ibunya ketika meninggal dunia. Maka cara penyelenggaraan pemakamannya, di mana kehendak si abang pihak pertama, dalam cara pemakaman terjebak pada ibadah-ibadah atau akidah yang terjebak pada larangan Al-Quran dan hadis syahih. Dengan kata lain, terjebak bid'ah dan syirik, di mana pihak si abang, pihak pertama, yaitu pihak yang melarang atau tidak menyukai masalah bid'ah dibahas. Untuk mengetahui apa bid'ah itu, dan untuk menghindarinya, sedangkan kehendak si adik, pihak kedua, dalam cara pemakaman ayah dan ibunya sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar jangan terjebak bid'ah. Contoh-contoh terjebak bid'ah itu misalnya, kehendak si abang sholat jenazahnya setelah imam selesai membaca salam, tetapi imamnya masih menambah doa yang panjang lagi. Seolah-olah doa yang ada dalam sholat yang diajarkan Nabi dianggap kurang sempurna dan perlu ditambah lagi oleh si imam. Kemudian, ketika mengusung memberangkatkan peti mayat dari rumahnya, disuruh si anak untuk menyuruk 7 kali berulang di bawah keranda ayah atau ibunya. Atau ketika hendak melangkahkan kaki, si pengantar semua disuruh membaca ayat Al-Fatihah 3 kali berulang. Kemudian, di kuburan, saat mau memasukkan ke liang lahat, diadzankan, atau ditalkinkan, atau membaca Al-Quran, surah Yasin, di atas kuburan. Lalu membaca tahlilan 3 malam berturut-turut di rumah. Ketahuilah semua perbuatan atau amalan contoh di atas tidak ada dalam ajaran atau petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya dengan perbuatan bid'ah, sesat di neraka. Begitu juga pada malam ke-40, malam ke-100, malam ke-1000, diadakan tahlilan, baca doa surah Yasin, dan hadiah pahala dipertanyakan. Menganggap malam ke-40, malam ke-100, dan malam ke-1000 dianggap malam yang berkat untuk menghadiahkan pahala atau doa-doa. Hal ini datangnya dari agama Hindu dan lain-lain. Komentar. Ketahuilah bahwa ketika Khadijah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau sahabat Sayyidina Hamzah wafat dan lain-lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melakukan tahlilan hadiah pahala. Tidak ada satupun hadis, baik yang dhaif maupun yang palsu, yang meriwayatkan bahwa mereka melakukan tahlilan hadiah pahala. Komentar. Kemudian ketahuilah bahwa membahasnya bertujuan untuk mencari mana yang benar sesuai dengan Al-Quran, hadis syahih, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengherankan mengapa di antara mereka atau di antara umat Islam ada yang takut, alergi, atau benci, atau dianggap menjadi momok untuk membahas, atau membicarakan masalah apa itu bid'ah. Mengapa bid'ah menjadi sesuatu yang harus dihindari untuk dibahas?
Sementara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan bid'ah dianggap berbahaya serta diancam sesat dan di neraka. Jawabannya adalah bahwa ancaman terhadap bid'ah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar." Yang artinya, semua bid'ah adalah sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Dan apakah bid'ah itu? Keterangannya sesuai hadis riwayat Muslim yang menyatakan, "Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna abdulal hadi hadi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wa syahrul umuri muhdasatuha wa kulla mudasyatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar." Yang artinya, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, hadis syahih. Dan seburuk-buruknya perbuatan adalah yang mengada-ada, menambah-nambah, mengkotak-katik, ibadah atau kidah. Dan setiap yang mengada-ada adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap yang sesat di neraka. Mungkin ada yang bertanya, apakah semua amalan dalam ajaran Islam bisa diancam bid'ah? Jawabannya tidak semua. Yang terancam bid'ah hanya ibadah atau akidah yang diubah, dimodifikasi, atau dirubah dari aslinya, sesuai petunjuk atau cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rujukannya adalah hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengenai urusan dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu. Mengenai urusan agama, ibadah, akidah, ikuti aku. Artinya, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah berhaji naik onta, kita bisa naik pesawat terbang. Maka pesawat terbang bukan termasuk perbuatan bid'ah, karena berangkat dari Madinah ke Mekah adalah masalah dunia, muamalah. Yang menjadi masalah ibadah adalah tawaf, wukuf di Arafah, dan lain-lain. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaannya dan kegunaannya. Komentar. Perlu kita membahas, apakah hukum bid'ah ini merupakan hal yang sepele dan tidak perlu dibahas, karena ada di antara umat Islam yang menganggap bahwa masalah bid'ah ini tidak perlu dibicarakan atau dibahas untuk menghindarinya. Padahal, hukum bid'ah ini ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara 3 hukum yang ditetapkan Nabi adalah, pertama, waspada terhadap masalah syirik. Kedua, waspada terhadap hal-hal yang haram. Dan ketiga, waspada terhadap bid'ah. Jika kita menganggap tidak perlu membahas masalah bid'ah untuk menghindari ancaman sesat atau neraka, berarti kita mengabaikan atau mengkebiri hukum yang ketiga di atas, yaitu awas bid'ah, di mana hukum masalah bid'ah diabaikan dan tidak perlu dibahas. Ia dalam ucapannya, dalam dakwahnya sangat patuh dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kenyataannya mereka hanya membiarkan umat terjebak dalam perbuatan bid'ah yang sangat dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka lupa pada ancaman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang menyatakan, seseorang yang mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, kullu bid'atin dhallah wa kulla dhalalatin finnar, yang artinya semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Kemudian dalam Quran Surah An-Nisa 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apabila kamu berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apabila seseorang melakukan amalan atau perbuatan agama, ibadah, akidah, yang tidak ada petunjukku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu tertolak, bid'ah, sesat, dan di neraka. Selain itu, dalam Quran Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68, Allah menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mengikuti para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat,
dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kemudian hadis riwayat Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Aku telah tinggalkan padamu dua perkara. Kamu tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ajaran, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.